Setiap individu menjalani kehidupan dengan cerita dan perjuangannya masing-masing. Ada yang diberi kemudahan, namun ada pula yang harus menghadapi tantangan. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat kelompok-kelompok yang lebih rentan terhadap tekanan hidup, baik dari faktor ekonomi, kesehatan, keterbatasan fisik, atau kondisi sosial yang mereka alami. Mungkin mereka mengalami keterbatasan pada dukungan sosial, dukungan emosional dari orang terdekat, atau bahkan mengalami tindakan diskriminasi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana mental health awareness atau kesadaran pada kesehatan mental. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan kedua rekan saya yang bernama Satria Maulana dan Hanifah Maharani Azahra yang akan menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai. Kak Satria, apa sih kesehatan mental itu? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rizky atas kesempatannya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Satria Maulana dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental sebuah isu yang semakin penting untuk kita pahami bersama di tengah kehidupan yang penuh tekanan seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian, kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh tuntutan, dan seringkali menuntut kita untuk selalu kuat, produktif, dan terlihat baik-baik saja. Di tengah rutinitas yang padat, target yang tinggi, dan tekanan sosial yang datang dari berbagai arah, baik dari lingkungan kerja, keluarga, maupun media sosial. Banyak dari kita yang tanpa sadar mengabaikan aspek penting dalam hidup, yaitu kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental merupakan fondasi dari kehidupan yang seimbang. Tanpa kesehatan mental yang baik, seseorang akan kesulitan menjalani peran dan tanggung jawabnya secara optimal, baik sebagai pelajar, pekerja, orang tua, teman, maupun anggota masyarakat. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan atau well-being dari seseorang individu di mana ia mampu menyadari potensi dan kemampuannya sendiri, lalu mengatasi tekanan atau stres kehidupan sehari-hari secara wajar, bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan yang terakhir, memberikan kontribusi yang positif kepada komunitas atau lingkungannya. Jadi, kesehatan mental bukanlah sekedar kondisi di mana seseorang tidak mengalami gangguan jiwa. Lebih dari itu, ini adalah kondisi menyeluruh yang mencakup bagaimana seseorang berpikir, merasakan, berperilaku, dan membangun hubungan dengan orang lain. Seseorang yang sehat secara mental mampu menghadapi tekanan hidup tanpa kehilangan arah, mampu menjaga motivasi dan konsentrasi, serta tetap memiliki kemampuan untuk merasakan makna dalam hidup, termasuk dalam hal berinteraksi sosial dan meraih tujuan pribadi. Sebaliknya, saat kesehatan mental terganggu, sekecil apapun itu, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, gangguan tidur, penurunan semangat hidup, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Ini bukan hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga dapat berdampak pada relasi, pekerjaan, dan produktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai memperlakukan kesehatan mental dengan tingkat kepedulian yang sama seperti kesehatan fisik, karena sejatinya keduanya saling berkaitan dan sama-sama menentukan kualitas hidup seseorang. Namun, sayangnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah muncul stigma di masyarakat. Masih banyak yang percaya bahwa gangguan mental disebabkan oleh roh jahat, guna-guna kutukan, bahkan hukuman atas dosa-dosa. Tidak hanya itu, kesalahpahaman terhadap orang dengan gangguan mental juga masih sering kita temui.
Mereka sering dicap gila atau dianggap tidak terkendali, padahal kenyataannya mereka sedang berjuang dengan kondisi kesehatan yang tak kalah serius dari penyakit fisik. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Beberapa di antaranya adalah hasrat dan dorongan jiwa yang mengikuti imajinasi. Imajinasilah yang seringkali mendorong seseorang pada kehendak dan keinginan tertentu. Lalu, pengaruh pikiran terhadap tubuh, khususnya melalui emosi dan kemauan. Lalu, emosi yang kuat seperti rasa takut berlebihan dapat mengganggu keseimbangan tubuh atau bahkan merusak temperamen organisme. Dalam kasus ekstrim, hal ini bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih peka terbuka terhadap isu kesehatan mental, baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Mulailah dengan menghapus stigma, memberikan ruang aman bagi mereka yang sedang berjuang, dan tentu saja menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang sehat, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita bersama dalam memahami serta merawat kesehatan mental. Lalu, rekan saya akan tetap menjelaskan bagaimana pentingnya kesehatan mental. Waktu dan kesempatan saya serahkan ke rekan saya. Sudah dijelaskan oleh Kak Satria dari mulai pengertian kesehatan mental itu apa sampai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Ada yang tahu nggak tanda-tanda gangguan kesehatan mental itu ada berapa? Tanda-tanda gangguan kesehatan mental itu ada 5. Yang pertama, adanya perubahan emosi atau suasana hati. Biasanya kita sering ngalamin loh. Iya, dari yang mulai moodnya tuh hari itu bagus banget, kita seneng banget, terus tiba-tiba nanti jadi sedih sendiri, dan kita nggak tahu nih itu akan berkepanjangan tanpa alasan atau tiba-tiba ya udah berhenti gitu aja. Contohnya kayak udah marah, tersinggung, gelisah, perasaan hampa, tidak berdaya, atau bahkan putus asa. Yang kedua, perubahan perilaku. Dari yang tadinya suka berorganisasi, terus tiba-tiba jadi malas berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada kehilangan minat aktivitas, bahkan sering melakukan perilaku yang berulang. Yang ketiga, gangguan pola tidur. Teman-teman yang sulit tidur itu biasanya disebutnya insomnia. Tapi kalau yang kelebihan waktu tidur disebutnya apa? Kalau orang yang kelebihan tidur itu disebutnya hipersomnia. Ditandai dengan mimpi buruk yang terus-menerus, tiba-tiba kebangun tengah malam dengan perasaan yang cemas. Selanjutnya, ada perubahan nafsu makan. Kehilangan selera makan atau makan yang berlebihan itu nantinya akan menyebabkan penurunan atau peningkatan berat badan secara drastis. Dan yang terakhir, ada masalah fisik tanpa penyebab medis yang jelas, seperti kayak suka tiba-tiba sakit kepala, nyeri perut, jantung berdebar kencang, sering merasa lelah, sesak nafas karena stres. Itu juga termasuk ke dalam tanda-tanda gangguan kesehatan mental, teman-teman. Jadi kita udah ngebahas nih tanda-tanda gangguan kesehatan mental itu ada apa aja. Sekarang, sebelum kita pelajari lebih jauh mengenai kesadaran kesehatan mental, mari kita dalamin dulu nih gangguan kesehatan mental itu ada apa aja. Gangguan kesehatan mental itu meliputi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini ditandai dengan kecemasan yang berlebihan dan rasa takut yang terus-menerus meskipun tidak ada ancaman nyata. Dibagi menjadi 3, ada panic disorder. Panic disorder ini serangan panik mendadak yang menyebabkan jantung berdebar, sesak napas, dan ketakutan yang hebat. Dan yang kedua, ada social anxiety disorder. Takut yang intens terhadap interaksi sosial, merasa diawasi atau dihakimi oleh orang. Dan yang ketiga, obsessive compulsive disorder. Pikiran obsesif yang mengganggu dan perilaku yang berulang untuk mengurangi kecemasan. Gangguan kesehatan mental yang kedua ada gangguan mood.
melibatkan perubahan suasana hati yang ekstrim dan berkepanjangan. Dibagi menjadi 3. Ada depresi, atau biasa disebut Major Depressive Disorder. Rasa sedih yang mendalam, kehilangan minat, kelelahan, dan pikiran negatif yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Yang kedua ada bipolar disorder. Gangguan bipolar ini merupakan gangguan yang adanya 2 suasana hati yang bertolak belakang antara mania dan depresi. Mania ini ditandai dengan munculnya perilaku atau emosi yang meluap-luap seperti rasa gembira atau semangat yang membuncah dan tidak bisa dikendalikan. Sebaliknya dengan depresi ini gangguan bipolar yang ditunjukkan dengan rasa tidak berdaya, putus asa, dan juga sedih. Yang ketiga adanya distimia atau persistent depressive disorder. Depresi ringan tapi kronis, bisa langsung selama bertahun-tahun. Meskipun tidak mengganggu pola aktivitas sehari-hari, distimia dapat mempengaruhi kualitas hidup pengidapnya, seperti tidak percaya diri, sulit konsentrasi, pola pikir yang terganggu, dan mudah putus asa. Dan yang terakhir dari gangguan kesehatan mental itu ada gangguan stres dan trauma. Ini dikaitkan dengan pengalaman traumatis atau perubahan hidup yang besar. Dibagi menjadi 3 juga. Ada post traumatic stress disorder atau PTSD. Munculnya tuh setelah mengalami peristiwa traumatis, ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, dan kewaspadaan yang tinggi. Dan yang kedua, ada acute stress disorder. Reaksi sementara terhadap trauma. Gejalanya mirip sama PTSD, namun lebih singkat. Dan yang terakhir itu ada adjustment disorder. Reaksi emosional yang berlebihan terhadap perubahan hidup, seperti kehilangan pekerjaan atau perceraian. Selanjutnya, dibaca nama teman saya ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara penanggulangan pada gangguan kesehatan mental. Yang hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah pengenalan dan pemahaman tentang bermacam-macam gangguan kesehatan mental. Tanda-tandanya ada kecemasan berlebih, depresi, gangguan tidur, perubahan suasana hati, kehilangan minat, atau kelelahan mental. Hal yang dapat kamu lakukan selanjutnya adalah konsultasikan permasalahan kamu pada tenaga profesional. Siapa sih tenaga profesional itu? Tenaga profesional terdapat psikolog, psikiater, atau konselor. Mereka bisa membantu kamu untuk mengatasi kesehatan mental kamu. Dan kamu dapat diberikan terapi oleh tenaga profesional. Apa sih terapinya? Terdapat terapi Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Selanjutnya, ada terapi interpersonal. Apa sih terapi interpersonal? Terapi ini terfokus pada hubungan sosial dan dukungan emosional. Dan yang terakhir, ada terapi keluarga atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita, supaya kita lebih mudah menyelesaikan permasalahan pada gangguan kesehatan mental. Kita sudah belajar banyak tentang kesehatan mental, mulai dari apa itu kesehatan mental, apa saja gangguannya, apa saja tanda-tandanya, kemudian apa saja dampaknya yang dapat terjadi, dan tentunya cara penanggulangannya. Kesehatan mental merupakan tanggung jawab kita bersama, dari keluarga, sekolah, bahkan lingkungan sekitar. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan komunikasi yang terbuka, serta mengajarkan keterampilan cara mengelola emosi dan stres, kita dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesejahteraan yang baik. Pola hidup sehat, aktivitas fisik, serta dukungan emosional yang kuat juga berperan penting dalam membentuk mental yang sehat. Mari kita sama-sama menjaga diri kita agar terhindar dari gangguan kesehatan mental. Salam sehat mental.